Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di masing-masing tempat, sesuai dengan acara hari ini adalah blended ya, hybrid, ada yang luring, ada yang daring. Baik, peserta pertemuan webinar yang saya hormati, saya coba menyampaikan apa yang diminta oleh panitia pada pagi hari ini, yaitu kompetensi, tapi nanti saya lebih banyak saya tarik ke peran ahli gizi dalam penanggulangan stunting tentunya ya, yang lagi in pada saat ini. Okay. Saat ini beban penyakit di Indonesia ya secara umum, next saja Mas, next. Badan disease ya, ada beban penyakit di sini ada yang disebut emerging, artinya penyakit yang seharusnya dapat diatasi ya. Antara lain di sini disebutkan di P2M, berarti penyakit yang menular, penyakit tidak menular, ada malaria, ada demam berdarah ya. Ini masuk pada kategori penyakit yang seharusnya dapat diatasi ya. Lalu ada yang neglected, artinya penyakit yang seharusnya sudah teratasi nih ya. Ada kusta, ada frambusia, ada kecacing dan pes gitu ya. Ini masuk pada neglected. Ada yang re-emerging, artinya ada di situ ada multiple drug resistant TB ya, artinya karena obat lama rasa ini menjadi resisten. Lalu ini adanya mutasi dari penyakit. Lalu ada yang new emerging, yaitu munculnya penyakit baru yang seperti saat ini yang lagi saat ini ada adalah COVID-19 ya. Artinya memang secara keilmuan sebetulnya new emerging ini sudah ada ya, sudah dipikirkan kalau adanya penyakit baru. Nah, cuman dalam hal ini memang kita harus menyadari ya, atau bahwa pasti muncul penyakitnya dulu baru obatnya. Ya, artinya ini sehingga saat ini sedang paling tidak vaksinasi itu menjadi satu bumper atau benteng yang pertahanan kita dalam menghadapi COVID ini. Next Mas. Lalu masalah kesehatan di Indonesia saat ini, yaitu ada 5 besar, yaitu kita harus menurunkan angka kematian ibu dan neonatal dari AKI ya. Lalu pencegahan pengendalian penyakit tidak menular, karena ini memang trennya makin tinggi ya. Lalu melanjutkan upaya untuk penurunan prevalensi stunting. Ini memang juga harus kita laksanakan karena memang khusus untuk stunting ini sudah ada target-target yang dibebankan atau yang ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa di 2024 ini harus 14% paling tidak angka stunting ini. Lalu percepatan eliminasi tuberkulosis dan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi ya. Nah, sekarang ada beberapa memang pengertian apa itu stunting ya. Secara teori ini ada kegagalan tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi sosial serta paparan infeksi berulang terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ini biasa disebut perawakan pendek kalau kita ke masyarakatan pendek, tapi pendeknya ini ya ada pemberat yang lain, tidak hanya secara fisik pendek. Kalau secara studi ya, artinya bahwa stunting itu pengertiannya adalah ini diukur ya berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur. Jadi di situ dilihat nilai Z-score-nya. Kalau memang di min 2 SD ini masuk kategori pendek, kalau sampai min 3 SD ini sangat
pendek, ya. Ini secara akademiknya begitu. Lalu ada juga stunting itu juga keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan umur sebayanya. Ini juga harus kita harus hati-hati juga. Artinya yang untuk pembanding itu yang betul-betul juga yang normal ya. Jangan-jangan nanti pembandingnya juga sama-sama stunting gitu. Ini kita harus tetap ya, sehingga harus diukur ini. Nanti kondisi ini diukur dengan panjang dan atau tinggi badan. Ini saja. Lalu beberapa studi adalah faktor penyebab stunting itu sendiri. Ya, yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, yaitu kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dalam dan masa kehamilan. Ya, artinya ini juga harus kita lihat karena tadi disampaikan juga di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi diawali dari dalam kandungan. Jadi bagaimana si calon ibu ini tahapan-tahapan baik itu pola konsumsi dan apa yang harus dilakukan selama kehamilan ini juga harus diperhatikan. 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan ini tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ya, ini juga menjadi perhatian kita semua. Ya. Lalu 2 dari 3 anak di usia 0 sampai 24 bulan ini tidak menerima makanan pendamping. Ya, lalu kurangnya akses ke makanan bergizi ini juga bagi ibu-ibu hamil ini juga bisa timbul anemia dan sebagainya. Yang saat ini memang ini perlu PR juga bagi kita semua, khususnya dari teman-teman ahli gizi terkait dengan kondisi saat ini yang kesannya atau kenyataannya adalah semua mahal. Nanti ini harus ahli gizi harus bisa menyampaikan pada masyarakat seperti ketika dulu ya, artinya bahan makanan yang bergizi tidak harus mahal. Ini harus kita harus bisa menyampaikan itu di saat sekarang ini ya. Lalu kurangnya akses air bersih. Ini Bang, memang ini sangat perlu sekali ketika kita bicara kesehatan, itu kita harus harus mendapatkan akses air bersih. Lalu terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANNC. Namun saat ini saya pikir ini sudah makin diperbaiki ya, karena memang akses pelayanan kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting. Lalu dampak stunting ini juga secara jangka pendek tentunya terganggunya perkembangan otak karena di masa emas sampai 2 tahun tadi ini perlu perlu asupan yang bagus karena ini bisa terganggu di perkembangan otak. Lalu kecerdasannya berkurang, gangguan pertumbuhan fisik dan sebagainya. Lalu jangka panjangnya tentunya akan berdampak pada kemampuan saat dia belajar ya. Ada kemampuan penurunnya kemampuan kognitif. Next saja Mas, itu sudah lihat Mas. Terus. Next. Ya. Lalu risiko tinggi akan muncul nantinya di saat lanjutnya, yaitu tingginya diabetes, obesitas, jantung dan lain sebagainya. Next Mas. Ya, ini memang saya ambil dari strategi pembangunan Jawa Tengah, karena mohon maaf ini karena kami ada di Jawa Tengah, sehingga kami mengambilnya di sini, isu strategis pembangunan Jawa Tengah, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Nah, di sini ada yang disebutkan adalah cakupan layanan kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin, lalu perbaikan kesehatan ibu, bayi, anak, stunting ada di situ, dan juga penyakit menular dan penyakit tidak menular, juga kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Ini menjadi isu strategis. Salah satunya adalah stunting. Ya. Next, Mas. Saya mengambil dari hasil studi SSGI ya, karena dulu pernah disebutkan SSGBI, sekarang SSGI. Kalau kita lihat hasil
studi ini, yaitu di 2018, 2019, dan 2021 ya, ada memang di situ ada penurunan untuk stunting ya, dari 30,8 di 2018 menjadi 27,7 di 2019, dan saat ini hasil SSGI 2021 sebesar 24,4 ya. Lalu untuk underweight-nya di 2018 17,7, 19 16,3, dan di 2021 malah ada kenaikan, yaitu sebesar menjadi 17%. Lalu untuk wasted itu juga ada penurunan ya, dari 2018 sampai 2021 ya, dan untuk obesitasnya sendiri ini terakhir di angka 3,8 ya. Ya, ini kalau kita lihat stuntingnya saja ya, di stunting ini kita ambil di Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, dan SSGBI 2019 dan SSGI 2021. Memang di situ ada penurunan ya, dari 37,2 di 2018 menjadi 30,8, di SSGBI 2019 27,67 ya, atau 2000, ini prediksi angkanya ini ya, 26,9, dan di SSGI-nya 2021 24,4% ya. Nah ini di 2024 itu diharapkan bisa 14%. Ini PR kita bersama untuk mengejar, untuk menurunkan angka stunting ini sampai 14%. Nah ini juga peran ahli gizi, baik ada di puskesmas, rumah sakit, ini memang harus bisa bergerak bersama, ya, karena waktu tinggal 2 tahun, target harus menurunkan paling tidak 10-11% sampai di 2024. Nah ini kalau melihat di Jawa Tengah di tahun 2019 di angka 27,68 ya, di ini secara nasional ya, di Jawa Tengah segitu. Di Jawa Tengah saat ini di 20,9. Ya, ini kita lihat saja. Kalau kita lihat masing-masing kabupaten ini ya, ini perlu kami sampaikan juga sebagai pada kesempatan ini, prevalensi stunting ya, balita stunting sesuai dengan hasil SSGI 2021 ya. Ini paling rendah adalah di Kabupaten Grobogan, yaitu di angka 9,8. Padahal di sebelumnya itu sangat tinggi sebetulnya ya. Dan yang paling tinggi di sini adalah di Wonosobo ya, Wonosobo. Ini sesuai dengan SSGI. Tapi ini angka ini memang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh waktu itu Pak Dodi ya, yang di Litbang terkait dengan hasil SSGI ini. Untuk angkanya memang kita tidak perlu memperdebatkan angka, karena ya angka ini karena sudah sesuai studi dan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik, ya, artinya adalah pengambilan sampel dan sebagainya. Nah ini ada dalam rangka penanganan stunting ini, pencegahan di Jawa Tengah, ini saya ngambil dari tugas pokok tim Pokja Stunting ya. Di sini ada bidang kesehatan memfasilitasi akses pelayanan gizi dan peningkatan kualitas hidup sehat dengan memfasilitasi peningkatan upaya promotif preventif dengan tetap melaksanakan kuratif rehabilitatif terhadap penanggulangan stunting. Itu apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah di 1000 HPK. Ya, 1000 HPK itu terbagi menjadi 2, yaitu masa kehamilan ya di 270 hari sampai 280 hari, dan juga masa sampai 2 tahun ya, 730 maupun 720 hari.
Jadi kalau kita lihat memang kita harus persiapkan betul ketika 1000 HPK ini ketika hamilnya bagaimana, tadi sudah sampaikan di depannya ya. Artinya tahapannya juga bagi anak-anak, nanti ini peran ahli gizi menjadi di sana, bagaimana cara pemberian makanan, tentunya dari ibu hamil, trimester 1, 2, 3, lalu bayi lahir, bagaimana cara pemberian makanan sampai bayi umur 2 tahun ini. Ya. Memang titik kritis di 1000 HPK ya. Kenapa ini perlu kami sampaikan titik kritis ya? Karena pemenuhan asupan gizi pada next mas 1000 HPK sangat penting ya. Artinya pada rentang usia tersebut anak harus mendapatkan asupan gizi optimal ya. Artinya ini memang harus betul-betul diperhatikan ya bagaimana tahapannya. Lalu pada periode kandungan yang 270 hari tadi ya. Artinya di sini kebutuhan zat gizi akan meningkat tentunya bagi ibu hamil ya. Itu ada penambahan paling tidak 300 kilokalori per hari ya, pada penambahan energi terutama pada trimester 2 ini perlu diperhatikan. Jadi memang bagaimana cara pemberiannya, mungkin kalau peserta ini barangkali kalau yang teman-teman peserta ini ahli gizi tahu ya bagaimana cara pemberiannya. Kalau ibu itu mual dan sebagainya, tentunya dari Kilma sudah ada mensiasatinya untuk pemberian makanan, itu apakah porsi kecil, sering, porsi artinya kering, nanti kuahnya di minum belakangan. Ini asal teknik saja untuk pemberian makanan pada ibu hamil yang memang ada permasalahan pada makannya. Lalu kebutuhan protein tentunya juga akan meningkat. Lah ini juga di periode 0 sampai 6 bulan ada 2 hal yang penting, yaitu ketika bayi itu lahir harus ada proses atau prosesi IMD ya, inisiasi menyusui dini ini, dan juga pemberian air susu ibu secara eksklusif ya, artinya 6 bulan saja hanya diberi ASI. Artinya ini memang harus diperjuangkan dan harus ditekankan ya. Ini memang banyak juga kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif ini kaitannya dengan biasanya memang seorang ibu tidak akan tega melihat bayinya. Tentunya ini di masa kehamilan tadi ada cara perawatan payudara dan sebagainya, karena ini diharapkan begitu bayi lahir ya air susu ini bisa keluar ya. Karena kalau banyak juga ibu-ibu muda ini barangkali tadi yang di depan saya sampaikan pola asuhnya bagaimana ketika hamil, termasuk pada penyiapan payudara nanti yang akan diberikan ketika bayi lahir ya, air susunya ini, karena banyak ibu-ibu muda ini juga tidak bisa langsung keluar memang dalam proses menyusuinya, bisa sampai barangkali 1-2 hari. Ini yang bikin kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif. Barangkali seorang ibu tidak akan tega melihat bayinya kelihatan kelaparan, kelihatan apalagi sampai ada perubahan-perubahan fisik bagi si bayi, mungkin agak pucat dan sebagainya, sehingga ibu memberikan susu yang lain. Dan ini nanti mungkin akan dikupas oleh pembicara berikutnya. Lalu sampai 2 tahun, 6 tahun, bagaimana cara pemberian makanannya, ini juga harus diperhatikan cara pemberian makanan pendamping ASI-nya bagaimana, ya, karena tentunya sejalan dengan usia itu, mungkin ketika sudah diberikan ASI, mungkin frekuensi menyusuinya akan menjadi berkurang, tapi tetap harus dipertahankan sampai 2 tahun biasanya ini, ya. Lalu pengetahuan dalam pemberian MPASI ini juga sangat perlu ya, karena MPASI ini sudah dihitung nilai gizinya ya. Artinya ini teman-teman juga ahli gizi barangkali bahwa
MPASI itu sudah dihitung nilai gizinya. Artinya MPASI itu bukan bahan dasar untuk diolah sebetulnya. Ya, itu kan karena mungkin ada kebosanan sehingga MPASI itu menjadi bahan yang menjadi bahan dasar untuk diolah, ditambah yang lain. Nah, ini juga samping menambah biaya, tentunya ini harus diperhatikan juga karena sebenarnya MPASI itu sudah ada nilai gizinya. Nah, kembali ke topik stunting. Jadi penanganan stunting itu ada yang disebutkan dengan pemberian intervensi gizi spesifik. Ya, artinya ini terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kita ini biasanya ini menjadi domainnya sektor kesehatan ya untuk intervensi gizi spesifik ini, dan juga intervensi gizi sensitif ini perannya lebih banyak di luar sektor kesehatan. Nah ini, jadi yang pertama adalah intervensi gizi spesifik ini pada pemberian ketika ibu hamil ya, ada pemberian makanan tambahan pada hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein secara kronis ini. Lalu juga mengatasi kekurangan zat besi ya, ada asam folat sebagainya. Lalu juga yodium dan juga untuk menanggulangi kecacingan pada ibu dan melindungi ibu hamil dari malaria. Tentunya ini fokus untuk kelompok sasaran di 1000 HPK. Lalu ada intervensi dengan sasaran ibu menyusui juga ya, untuk usia 0 sampai 6 bulan, mendorong inisiasi menyusui dini, lalu pemberian tadi ya, ASI atau yang dalam hal ini ada yang disebutkan kolostrum, ada yang istilahnya apa itu colong ya, lalu mendorong pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan hanya diberi ASI. Dan juga intervensi gizi spesifik ini dengan sasaran ibu menyusui ya, dan juga untuk anak usia sampai 23 bulan mendorong untuk tetap pemberian ASI ya, dan juga didampingi oleh pemberian MPASI, lalu menyediakan tentunya pacacin dan sebagainya. Ini saya pikir sama next saja. Lah ini yang kalau yang sensitif memang lebih banyak di luar kesehatan ya. Ini tapi masih juga menjadi tanggung jawab juga untuk akses air bersih ya, secara dampak penggunaan, bukan air bersihnya yang harus menjadi tusi kesehatan, tapi dampak dari penggunaan air yang tidak bersih ini menjadi domain kesehatan, tapi air bersihnya, sehingga kesehatan tetap untuk mengkampanyekan penggunaan air bersih ini. Lalu tentunya akses sanitasi ya juga ya, karena termasuk MT pembuang istilahnya aksesnya ya, akses untuk sanitasinya. Lalu melakukan fortifikasi bahan pangan atau pengkayaan, nah ini juga perlu peran juga, baik tentunya untuk teman-teman ahli gizi ini ya, fortifikasi bagaimana memperkaya satu bahan makanan diperkaya dengan bahan lain ya, sehingga ini bisa lebih baik lagi. Lalu tentunya akses Yankes dan KB tadi, lalu penyediaan JKN, jam persal dan sebagainya. Ini kalau secara hitung-hitungan memang kontribusinya 70% untuk intervensi gizi sensitif. Kalau yang spesifik tadi sekitar 30%, tapi itu sangat diperlukan untuk penanganan atau pencegahan timbulnya stunting tadi. Nah, karena saya Ketua Organisasi Profesi, sehingga tadi terkait dengan kewenangan tenaga gizi ya, sebetulnya di sini kalau kita melihat aturan yang ada, sebenarnya banyak aturan. Kalau kompetensi ada KMK-nya 342 itu 2020. Nah ini saya melihat memang ada sedikit perbedaan untuk tenaga gizi ya, atau di ADI, ya, untuk teman-teman yang ada di rumah sakit sesuai dengan peraturan ini Menteri Kesehatan, ada memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi dan dietetik, lalu pengkajian gizi, ada diagnosisnya bagaimana,
Ada pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi, melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar dan menerima klien atau pasien secara langsung. Ya. Lah, ini memang saya ambil karena nanti akan berkaitan dengan apa yang harus dimiliki oleh ahli gizi, baik itu yang nutrisionis maupun dietitian ya. Ini yang nutrisionis bersama. Lah, ini yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman. Bagaimana sih peran atau apa yang harus kompetensi yang ada di KMK 342 2020, tapi ini harus dimiliki juga ya. Yang pertama adalah berpikir kritis. Artinya para ahli gizi ini harus berpikir kritis atau kemampuan menganalisis masalah gizi ya. Artinya bagaimana tadi sudah stunting, lalu tadi ya sudah saya sampaikan di depan ada 1000 HPK ini harus dianalisa, artinya harus dirumuskan, mengevaluasi masalahnya bagaimana ya untuk harus dimiliki tadi secara berpikir kritis. Lalu untuk kemampuan dietetik harus integrasi aplikasi dan komunikasi dari prinsip-prinsip keilmuan makanan ya, baik gizi, sosial dan keilmuan dasar untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal ya. Artinya bahwa untuk mencegah atau dalam rangka mengupayakan penurunan stunting yang kita tinggal 2 tahun ini, ahli gizi harus bisa ini tadi ya. Artinya peran-perannya harus diambil sesuai dengan apa yang kemampuan yang harus dimiliki tadi, harus selaras dengan kemampuan yang harus dimiliki. Kalau kemampuan konseling gizi ini tentunya begitu ya. Harus yang namanya konseling itu memang sekarang di era digital, artinya bisa di mana-mana ya kita mengambil, tapi paling tidak kalau belum bisa tatap muka secara virtual, tapi memang harus lebih baik kalau bisa face to face, artinya virtual kan bisa, kalau harus face to face ya, artinya dengan video call dan sebagainya. Artinya ada serangkaian proses komunikasi 2 arah ya. Kalau kita hanya melihat YouTube atau kita melihat ini hanya 1 arah kita melihat, tapi kalau konseling ini harus ada komunikasi 2 arah antara ahli gizi dengan pasien. Kalau seorang ahli gizi harus mampu berkolaborasi ya, proses di mana. Nah, ini yang perlu diingat bahwa ada yang namanya untuk penyelenggaraan asuhan gizi terstandar. Artinya ini bagaimana pemberian makanan yang baik dan sebagainya, kita sudah punya yang namanya PAGT. Lalu ahli gizi harus mampu membuat keputusan, ya artinya proses kritis dalam memilih tindakan yang terbaik dalam proses asuhan gizi untuk mencapai tujuan diharapkan. Ya tadi gambarannya tadi bagaimana cara pemberian makanan pada ibu hamil ya, karena ini konsennya adalah untuk penanganan, pencegahan dan penanggulangan stunting, sehingga harus kita garap memang di mana kita harus bisa melakukan prinsip-prinsip gizi. Lalu jelas kemampuan memecahkan masalah. Nah, lalu perannya di mana ya? Peran kita, peran ahli gizi ya. Ini bisa dilihat di proses, artinya di sini ada quantum of care ya. Artinya kita lihat di 1000 hari pertama kehidupan, karena ini konsennya di stunting ya, teman-teman ya. Peserta tadi di sini ada bagaimana seorang ahli gizi bisa melakukan intervensi kepada setiap tahapan ya, baik dimulai dari POS ya atau WUS ya, konseling di sini, konseling pelayanan KB dan PKT ini juga ahli gizi bisa di situ sudah mulai berperan ya, bagaimana menyiapkan calon-calon ibu itu dengan status gizi yang baik tentunya ya. Lalu ketika ibu ini sudah proses persalinan ya, bagaimana gizi yang baik untuk ibu-ibu nifas ya. Bagaimana untuk mendorong tadi Bapak ahli gizi berperan untuk mendorong pemberian ASI eksklusif untuk mengingatkan adanya proses inisiasi menyusui dini
ya. Ini harus dilakukan juga oleh teman-teman ahli gizi. Lalu bagaimana pemberian makanan ketika anak-anak sudah saatnya memperoleh makanan pendamping ASI. Ini peran ahli gizi ada di situ juga. Sampai lansia, dari dalam gizi dalam daur kehidupan ini tetap melekat pada teman-teman ahli gizi ya. Sampai bagaimana seorang lansia ya, atau bisa menurunkan ilmunya kepada calon ibu. Ya. Mungkin bisa juga cucunya, calon cucunya. Ini juga menjadi masalah yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya stunting ini bisa intergenerasi. Ya, artinya bahwa seorang stunting bisa nanti melahirkan stunting. Lalu kebiasaan-kebiasaan pada keluarga juga bisa berpengaruh pada kebiasaan-kebiasaan pada ibu hamil dan sebagainya. Sehingga ahli gizi juga bisa memberikan pengertian lagi sampai pada usia lanjut. Karena usia lanjut itu juga menjadi nenek, menjadi ibu ini juga harus menjadi konsen kita juga. Jangan kita memutuskan pengertian atau pendidikan gizi pada usia-usia yang produktif saja. Sehingga ini karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh ibu kepada bayi dan atau balitanya karena pengaruh orang tuanya. Ini juga perlu kita ingat lagi. Juga perannya di mana ya sama, perannya tadi di intervensi gizi spesifik yang sudah kami sampaikan. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran ahli gizi, artinya bahwa ahli gizi bisa berperan di mana saja di setiap tahapan kehidupan. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.